Manusia, bahkan mungkin banyak manusia mayyatakhidu, ya, mengambil atau menjadikan min dunillah, selain dari Allah, anda dan sebagai tandingan. Tandingan. Kenapa disebut tandingan? Nah, ini kan ayatnya. Ada yang pengen bertindak seperti Allah, membentuk manusia model, saya bilang, anda dan sebagai tandingan. Ya kan, kalau Allah mau menyempurnakan manusia dengan ajarannya, ya, jadi mensibuah itu dengan ajaran, ya, ajarannya. Nah, ada pihak lain, dalam hal ini adalah makhluknya, dalam hal ini adalah manusia lain, manusia gitu, pengen juga mensibgoh. Nah, makanya sebutnya tandingan, anda dan, ya kan, yuhibbunahum. Nah, nih kelanjutannya, yuhibbunahum, ya, mereka amat menyintai, yuhibbunahum kahubbillah, kahubbillah, seperti sebagaimana cintanya kepada Allah. Kahubbillah. Tuh, saudara. Pahami sampai di sini? Pelan-pelan. Kemarin yang saya hapus adalah walaqad khalaqnal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melakukan segala perintahnya sesuai dengan dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dan masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu yang dengan judul Mukmin adalah tipologi manusia produk ciptaan Allah. Berbicara ciptaan, berbicara produk adalah sesuatu yang dihasilkan. Dan manusia tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Dalam hal apa? Tentu dalam hal fisik, biologis kita, ya. Namun pada tataran selanjutnya ya, manusia dibentuk. Itulah yang disebut dengan sibghah tadi, saudara. Sibghah adalah membentuk, menyempurnakan manusia, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisiknya kita sudah dilahirkan, non fisiknya disempurnakan lagi oleh Allah. Melalui apa? Melalui ajarannya. Jadi sibghah itu artinya celupan. Celupan itu artinya Allah membentuk, menyempurnakan manusia sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang nanti ujungnya agar manusia itu beribadah kepadanya. Wa nahnu lahu abidun. Begitu, saudara. Itulah yang disebut dengan mukmin, gitu.
Kebalikannya apa? Ya lawannya mukmin, kafir, kan begitu. Ya, kaum penentang yang tadi ini udah saya hapus nih, mau saya ganti ayatnya. Ya, mau saya ganti ayatnya untuk memperjelas sekaligus juga mengupgrade hadis ini. Mengupgrade, kok di-upgrade? Maksudnya pemahaman kita ini diperbarui. Hadisnya tetap ini, saudara. Hadisnya tetap ini. Karena di sini kan ada kalimat waman ahsanu minallahi sibghah. Ternyata ada pihak lain yang juga ikut-ikutan ingin mensibghah sesuai dengan seleranya. Itu kan jadi problemnya. Itu makanya akan di-upgrade berdasarkan ayat, bukan berdasarkan kemauan saya, bukan. Ya, paham? Baik, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan kajian ini. Ya, di sana saya sudah catat suratnya Al-Baqarah untuk mengupgrade hadis ini berdasarkan ayat. Surat Al-Baqarah itu ayat 2, ayatnya 165. Buka, saudara. Ya, buka. Saya tambahkan di sini. Mengganti ayat sebelumnya, tapi benar-benar klop juga nyambung dengan ayat yang sebelumnya yang sudah saya hapus. Wa minan nas. Wa minan nas. Nah, ya. Dan di antara manusia mayat tahidu. Mayat tahidu, ya, ada yang menjadikan atau yang mengambil yat tahidu min dunillah, min dunillahi andadan. Nah, itu. Di antara manusia, bahkan mungkin banyak manusia, mayyatakhidu, ya, mengambil atau menjadikan min dunillah, selain dari Allah, anda dan sebagai tandingan. Tandingan. Kenapa disebut tandingan? Nah, ini kan ayatnya. Ada yang pengen bertindak seperti Allah. Membentuk manusia. Manusia model, saya bilang. Anda dan sebagai tandingan. Ya kan, kalau Allah mau menyempurnakan manusia dengan ajarannya, ya. Jadi mensibuah itu dengan ajaran, ya. Ajarannya. Nah, ada pihak lain. Dalam hal ini adalah makhluknya, dalam hal ini adalah manusia lain, manusia gitu, pengen juga mensibgoh. Makanya sebutnya tandingan, andadan. Ya kan? Yuhibbunahum. Nah, nih kelanjutannya. Yuhibbunahum. Ya. Mereka amat menyintai, yuhibbunahum kahubbillah, kahubbillah, seperti sebagaimana cintanya kepada Allah. Kahubbillah. Tuh, saudara, pahami sampai di sini? Pelan-pelan. Kemarin yang saya hapus adalah walaqad khalaqnal insana min nutfah fa idza huwa khasimum mubin. Menjadi pembangkang setelah dicipta oleh Allah fisiknya, biologisnya, begitu lahir maka diproses, disempurnakan oleh pihak lain, maka jadilah mereka penentang Allah. Bentuknya apa? Membuat tandingan.
yang dicintai sebagaimana dia mencintai Allah, sebagaimana mukmin mencintai Allah. Makanya walladzina amanu ya asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman ya mencintainya amat sangat. Tuh. Nah, baik, sekarang kita detailkan ayat ini. Nah, jadi dulu ajaran cuma 3. Tapi pengaruhnya sampai hari ini berkelanjutan. Hadisnya mah ya ini aja. Ya, Yahudi, Nasoro, Majus. Nah, jadi kesimpulan umum bahwa manusia itu adalah produk sosial, begitu saudara. Biar paham nih. Manusia adalah produk lingkungan. Jadi yang akan mencetak seseorang adalah lingkungannya. Begitu saudara. Ya, secara umumnya seperti itu. Dengan apa sih mencetak, memproduk manusia? Dengan ajaran. Sekali lagi ajaran. Bahasa Qur'annya ismun, persamaan maknanya, kalimatnya beda, milah. Nah, ini sama artinya. Ismun, milah adalah ajaran. Lalu diadopsi atau diserap oleh bahasa Indonesia menjadi isme. Makna dan artinya sama, yaitu ajaran. Gitu kan? Nah, ajaran atau ismu ada yang produk Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Ada yang ciptaan produk manusia. Kan itu. Dengan apa ajaran ini dibuat? Kan begitu kan? Kalau Allah, tentu sumbernya adalah wahyu dan kitabnya Al-Quran. Sedangkan manusia dengan apa sumbernya? Dengan otak dan pemikirannya. Wahyu abstrak. Otak juga abstrak, pemikiran. Sama-sama abstrak. Lalu yang abstrak itu dilahirkan dalam bentuk real yang namanya konsep berupa tulisan. Nah, dalam hal ini Quran adalah konsep yang bentuknya tulisan. Gitu. Setidaknya ajaran produk manusia itu ada 5. Inilah yang akan membentuk, yang akan mensoar manusia. Ya. Ini tidak asing pasti di telinga saudara dan di telinga siapa saja. Ada ajaran yang sumbernya diambil dari yang disumbernya diambil dari benda, namanya materialisme. Tuh. Yang kedua, kapitalis. Yang ketiga, apa itu? Liberalisme. Kemudian ada sosialis. Kemudian yang keenam adalah komunisme. Tuh. Ini adalah
ajaran semuanya. Ajaran tentang kebendaan, ajaran tentang kepemilikan, saya singkat aja ini. Ya. Ada ajaran tentang kebebasan, ada ajaran ini kebebasan individu, ini juga ajaran kebebasan. Kebebasan apa di sini? Sosialisme. Kebebasan ras. Dan ini kebebasan juga. Kebebasan kelompok. Nah, ini produk manusia. Dari mana ini muncul? Dari hasil kajian, dari hasil penelitian, dari hasil analisa, ya, dari hasil kajian yang dilihatnya adalah manusia. Jadi manusia memperhatikan manusia lainnya. Maka disitulah ada para ahli meneliti, mengkaji, mempelajari tentang manusia. Lalu lahirlah konsep ini. Begitu saudara. Bukan dari kitab, bukan apalagi wahyu. Gak mungkin. Ya kitabullah kan ada selalu. Tapi acuannya bukan itu. Nah inilah yang diproduk oleh masyarakat dunia barat sana. Ya nggak mungkin lah pakai Quran, nggak mungkin lah pakai kitab, nggak mungkin pula pakai kitab-kitab agama seperti Kristen. Ya kitab-kitab Injil itu Kristen itu baik perjanjian baru maupun perjanjian lama kan mereka sudah alergi sejak zaman Renaissance. Nggak mungkin lagi, lebih nggak mungkin lagi pakai kitab-kitabnya orang Kristen. Kan gitu. Jadi juga tidak pakai Quran. Jadi pakai analisa langsung kepada fakta tentang manusia. Dari segi budayanya, dari segi kebiasaannya, dari tabiatnya, dari perilakunya. Itulah yang dianalisis, yang diteliti, yang dikaji, maka lahirlah konsep ini. Materialisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme. Bukan dari sini. Itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk menata kehidupan. Nah, maka manusia itu mengembangkan ini. Ada 5 lagi yang nanti dikembangkan yang dasarnya ke sini. Ya. Ada 5 lagi. Tuh. Yang namanya manusia butuh. Apa yang disebut dengan kebutuhan? Artinya keinginan hidup teratur. Makanya dia bikin hukum. Itu memang fitrah kan? Bahwa manusia ingin hidup ada kepastian. Maka dibuatlah hukum. Ya. Hukum punya wadah supaya bisa berjalan. Ya. Maka di situ ada konsep dikembangkan menjadi konsep politik, ada ekonomi, kebutuhan, ya, ada apa lagi? Pendidikan, ada lagi apa? Sosial, budaya. Nah, dibangunlah hukum, politik, ekonomi, pendidikan, budaya. Sumbernya ini dari sini. Yang Anda gunakan, yang dipakai oleh manusia pada umumnya, ya ini. Hukum ya ke sini larinya. Politik ya ke sini dasarnya. Ekonomi dasarnya ini. Pendidikan ke sini. Budaya ke sini.
Ini kan melahirkan negara. Dari ekonomi melahirkan perdagangan, industri dan lain sebagainya. Dari pendidikan, ya, lahirlah manusia-manusia model, ya, dari pendidikan itu, ya. Kemudian diantaranya ada sains dan teknologi. Dari budaya ada seni, bahkan agama. Dah, semua ini sumbernya ke sini ngambilnya. Paham Anda? Nah, itulah yang digunakan oleh manusia hari ini. Bukan ke sini, bukan dari sini dasarnya. Maka wajarlah manusia itu tidak menghendaki apa yang dikehendaki Allah. Apakah ini baik? Kalau bicara baik, bisa tidak baik. Kalau bicara benar, ya sudah pasti nggak benar, nggak hak, karena bukan dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Yang hak itu dari Allah. Yang keluar bukan dari Allah udah pasti batilnya. Kalau secara nilai, ya, kalau secara fakta, kalau secara real, ya memang ini juga baik. Tapi baik belum tentu benar. Namun yang benar sudah pasti baik, begitu saudara. Jadi penilaian ini berdasarkan Quran itu, kalau nilai kan hak dan batil, benar dan salah. Ya, tapi kalau fakta adalah baik dan buruk. Karena bicara baik dan buruk itu adalah keadaan, adalah fakta, adalah real. Nah, sedangkan nilai abstrak untuk menilai keadaan itu, ya standarnya adalah Al-Quran. Gitu. Nah, ini dikembangkan oleh siapa? Ini yang melahirkan siapa? Lah saudara bisa lihat bahwa di balik penelitian ini yang menghasilkan sebuah ajaran itu orangnya orang yang keturunan ini juga, Yahudi ataupun Nasrani. Anda boleh cek sejarahnya. Siapa itu Karl Marx? Siapa para ahli-ahli yang ada di sini? Ya, itu saudara. Ada Sigmund Freud, ada Adam Smith, ada Montesquieu dan lain sebagainya. Nah, bisa lihat ini para ahlinya banyak sekali di Eropa. Yang melahirkan hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang dipakai hari ini oleh seantero manusia di bumi ini, ya ini konsep. Paham sampai di sini? Nah, jika paham, begitu kan, mari kita lanjut. Itulah yang kemudian menjadi andadat tandingan. Ya, jadi mereka menganalisisnya langsung kepada fakta sosial. Melalui budaya, melalui kebiasaan, melalui adat istiadat yang kemudian disimpulkanlah ini ajaran menjadikan. Nah, tapi nggak ada yang melihat bagaimana Rasulullah membangun Madinah, ya, dengan begitu indahnya. Nggak ada yang mencontoh ke sana, melihat ke sana, meneliti ke sana, nggak ada. Nah, umat Islam itu sendiri, ya, ternyata buta. Ya, Yahudinya sudah begitu maju pemikirannya menghasilkan konsep ini. Sementara umat Islamnya masih berselisih tentang sunnah. Berselisih tentang bagaimana Nabi mempraktekkan kehidupan yang rahmat lil alamin itu dalam sebuah lingkup Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi mandangnya aja tentang Madinah aja nggak ada yang sama.
Terus umat Islam berhenti berkembang pola pikirnya, maka nggak bisa ngimbangin Yahudi Nasrani yang telah terus mengupdate, memperbaharui pemikirannya sehingga mampu menguasai ekonomi, pendidikan. Ini semua dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani. Umat Islamnya apa? Belajarnya masa lampau terus. Uplak-uplak di fikih aja itu. Yang nggak ada updatingnya fikih itu. Nggak ada. Padahal ini harus sudah diupdate oleh umat Islam. Ya, paham sampai di sini. Nah, akibatnya itu mencetak diri manusia pada umumnya dengan konsep ini. Anda dan min dunillah. Nah, kemudian apa yang menjadi kebanggaannya, itulah yang kemudian dicintainya sebagaimana mencintai Allah. Lawannya cinta itu benci. Maka wajar kalau terjadi permusuhan antara hak dan batil. Gitu, saudara. Ya memang begitu, nggak sejalan. Hak batil itu akan bertolak belakang. Nah, kalau sudah paham sampai di sini, kembali bagaimana sih Allah mensibghah kepada kita? Kan kemarin sudah dijelaskan. Tinggal kita mau nggak nih menjadi bagian dari sibghahnya. Karena di sini kalimat khalaqnal insan itu, ya, Allah menggunakan kata-kata kami. Nah, mana nih ya tempatnya nih? Ini udah banyak sekali, hapus saja ya. Tadi sudah. Nah, pokoknya tinggal diulang aja materinya. Kalau saudara mau, ini karena mau saya hapus. Gitu saudara. Ini biar cepat aja durasinya. Ya, jadi gini saudara. Allah dalam Al-Quran banyak menggunakan kata-kata nahnu. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya kami. Berarti lebih dari satu kan? Nahnu nazzalna dzikra. Ya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Lah, kok kata-katanya kami? Ya artinya Allah melibatkan. Siapa yang dilibatkan? Jibril. Siapa lagi yang dilibatkan? Rasul-rasulnya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad, Rasulullah. Siapa lagi yang dilibatkan? Kaum mukmin. Siapa lagi? Para ulama. Jadi malaikat, nabi, mukmin, para ulama, ini semuanya dilibatkan oleh Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensibghah. Jadi nabi, malaikat diperintahkan oleh Allah turunkan wahyu ini kepada Rasulku Muhammad. Diturunkan. Iqra bismi rabbi. Ketemu kan kata-kata ismu. Bacalah, ajarkanlah, fahamkanlah kepada Rasulku Muhammad. Tentang apa? Tentang ajaranku. Ismun Rabbik. Rabb. Allah adalah Rabb. Tuh. Kalimat ini adalah kalimat yang sedang membentuk Rasul melalui wahyu. Maka Jibril terlibat. Muhammad Rasulullah terlibat. Setelah itu Rasulullah dakwah. Dakwah itu adalah juga sedang mensibghah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh para pengikutnya disibghah oleh Rasulullah atas izinnya, atas kehendak Allah.
lalu para sahabat, begitu pula ke sahabat lainnya, sampai kepada yang paling bawah, tabi'in, tabi'in, dan 3 generasi yang begitu indah di dalam akhlaknya. Itulah Sibghatullah semuanya. Para alim, para ulama terlibat di dalamnya. Paham, saudara? Anda dan kita mau nggak terlibat di dalamnya? Itu yang disebut dengan nahnu. Jangan pakai nahu sorob ngebahasnya, nggak kena. Kalau nahu sorob ngebahas ini tentang nahnunya Allah, nggak kena. Ya, gunakan otakmu, gunakan pikiran kita. Jadi, kami yang dimaksud adalah seluruh kekuatan yang Allah miliki dilibatkan. Malaikat, manusia, dalam hal ini para nabi, kemudian mukmin, para syuhada, para tabi'in. Itu, saudara. Nah, kalau saya menyampaikan ayat ini, informasikan kepada Anda. Makanya saya berusaha terlibat di dalam kaitan kami ini. Memahamkan kepada Anda itu karena saya mau terlibat dengan nahnunya Allah. Artinya bersama-sama Allah. Kita bersama-sama Allah membentuk, mencetak, memproduk manusia model yang dikehendaki Allah, yaitu mukmin. Paham Anda? Ya, untuk mengcounter tadi materialisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme ajarannya. Ya, itu saudara. Tapi kan Pak, jangan tapi. Memang seluruh manusia sejagat kalau nggak pakai itu tuh seakan-akan nggak bisa hidup. Nah, ekonomi kan sumbernya liberalisme. Sumbernya adalah kapitalisme. Ya, ekonomi kalau nggak kapitalisme, ya sosialisme atau komunisme. Jadi ekonomi ya cuma 2 itu yang berkembang dan yang dilaksanakan. Bagaimana yang model ajaran oleh ekonominya? Nanti saja dalam materi yang lain. Ini saya mau memetakan dulu, dipetakan jenis manusianya. Baru nanti bisa dijelaskan. Kalau belum dipetakan kan saudara nggak ngerti, nggak paham di posisi mana Anda, di posisi mana kita ini. Apa kita dalam proses penciptaan yang Allah mau atau sebaliknya yang memang tidak dikehendaki Allah karena dia sebagai andadan kedudukannya. Nah, jadi andadan ini posisinya di mana? Nah, jadi untuk melihat konkretnya, ya, saya masih samarkan. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun itu adalah andadan. Nah itu. Tadi ajaran-ajaran itu, kalau sudah memaksa secara hukum, mempunyai kuasa yang besar untuk memaksakan yang mau tidak mau harus mengikuti. Nah itulah model Fir'aun, model Abu Jahal, model Abu Lahab, itulah andadan namanya. Bagaimana kalau para ahlinya? Para ahli kan ilmuwan. Seperti Montesquieu, ya, seperti Adam Smith, ya, seperti siapa lagi? Banyak sekali lah. Nah itu mereka itu adalah para ilmuwan, nggak punya kuasa. Ya, jadi hanya menyodorkan saja, ini loh yang namanya manusia tuh begini modelnya. Ya. Jadi
Ada manusia model yang seperti kapitalis, sosialis, komunis, liberalis. Nah, itu semua. Itu adalah para konseptor yang tidak punya kuasa. Ya, nggak punya kuasa. Nggak bisa kita sebut andadan, istilahnya begitu. Ya. Siapa kalau begitu yang bisa disebut andadan? Ketika dia mempunyai power yang besar, kekuatan yang besar, kemampuan yang besar, sehingga manusia yang ada di situ ditentukan olehnya berdasarkan konsep-konsep tadi. Itulah andadannya, itulah Fir'aunnya, itulah Abu Jahalnya, itulah Abu Lahabnya, yang menggunakan 5 konsep tadi untuk memaksa manusia. Dengan kata lain, untuk tidak ada pilihan kecuali hanya itu yang bisa dilaksanakan untuk menata hidupnya. Itulah andadan namanya. Nah, yang kemudian yang mencintainya terhadap andadan dengan amat sangat sebagaimana mencintainya kepada Allah seperti mukmin, itulah kaum musyrikin namanya di bawahnya. Orang-orang musyrik itu cintanya terhadap tandingannya, pada andadannya, itulah yang disebut dengan syirik. Jadi bicara syirik itu kan bicara konsep, bukan bicara benda. Benda itu kan hanya simbolis saja. Ada orang nyembah patung, ada orang nyembah patung kuda, ada nyembah pohon, nyembah ini, nyembah itu. Itu kan simboliknya. Hakikatnya yang berhalanya siapa? Konsepnya. Yang mengeluarkan konsepnya. Yang membuat, yang memerintahkannya, hei kamu nyembah pohon, hei kamu, kan begitu. Kan contohnya lihat aja di Nabi Muhammad Rasulullah itu di awal-awal, bahkan sampai kemudian hari, selama Abu Jahalnya masih ada, kan patungnya masih berdiri tegak. Kapan membersihkan patung-patung berhala? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, Hubal, dan sebagainya di sekitar Ka'bah setelah Abu Jahalnya dihabisi, setelah Abu Jahalnya dan para pengikut pendukungnya itu kalah dalam perang. Barulah ini disebut dengan Futuh Mekah. Jadi pada saat Futuh itulah dibersihkan patung-patung itu. Ya tahu, ya, akal waras itu ngerti bahwa yang namanya benda mati itu nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan takut kepada patungnya, takut kepada yang bikin patungnya. Begitu, saudara. Nah, begitulah otaknya berkembanglah sedikit, ya. Yang benar-benar cupet, yang namanya berhala itu kok benda? Bukan. Berhala itu adalah orang yang perintahin dia untuk menyembah benda. Oke, paham sampai di sini? Nah, itulah saudara, makanya di sini pahami betul-betul ayat-ayat itu. Nah, itulah upgrading hadis dengan ayat berapa? Al-Baqarah 165. Jadi yang mengupgrade hadis sehingga bisa dipraktekkan dalam kekinian itu Quran, saudara. Ayat. Jadi mensarah hadis itu harus diacukan kepada ayat-ayat Allah. Ya. Baru nanti bisa sejalan dengan ayatnya. Ya kalau berkutat di sini saja, apalagi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu udah bentuknya agama, kepercayaan, ya nggak terlalu berarti. Ya, Yahudi itu katakanlah agama Yahudi nggak butuh orang pindah agama menjadi agama Yahudi, nggak butuh. Tapi Yahudi sudah membuat program ekonominya itu tadi dalam konsep yang tadi. Ya manusia kalau udah bicara ekonomi kan mau diapain juga kan akan tunduk. Manusia bisa kafir, manusia bisa musyrik, manusia bisa menentang Allah karena miskin. Miskin segalanya. Terutama miskin ekonomi, kadal fakru, ayakunal kufra, kemiskinan dapat membawa manusia kepada keingkaran kepada Allah. Gitu saudara. Jadi
Yahudi nggak butuh-butuh amat. Lu nggak perlu masuk agama menjadi agama Yahudi. Atau bahkan orang Kristen pun juga nggak membutuhkan sebenarnya. Ya lu aja yang mau ke situ. Teramat bodoh lah kalau orang ya menyerahkan diri atau pindah agama. Itu kecil sebenarnya. Ya, apalagi Majusi kan udah nggak ada agama Majusi. Ya, yang ada ya Hindu, Buddha dan seterusnya keyakinan yang lain. Dah, kita tidak mempersoalkan itu. Tapi yang kita persoalkan adalah itu. Anda nggak mesti berubah, pindah agama, tapi pola hidup Anda, ya, kalau nggak materialisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, ataupun komunisme. Itu yang ada. Bukan persoalan pindah agama. Ya, dan kita tidak akan membahas itu. Ya. Karena itu malah memperkeruh keadaan yang ada. Ya, kalau dari sisi baiknya ada, nanti baru tinjauan bagaimana Al-Quran meninjau tentang materialisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme. Apakah bisa itu digunakan? Apakah boleh digunakan? Ya, kalau itu semuanya juga ada kebaikannya, nah nanti Islam yang akan menjustis ini baik, ini tidak baik. Itu kan Quran. Ya, karena ada sisi kebaikannya, konsep-konsep itu. Nah, oke, itu nanti dalam materi-materi selanjutnya, ya. Karena memang itu tidak bisa dihindari oleh kita. Apa yang hari ini berlaku tidak bisa dihindari. Artinya mau tidak mau Anda menggunakan sistem itu. Nah, tinggal bagaimana Allah menghalalkannya begitu. Nanti dalam bahasan selanjutnya. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.